Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dan kelompok 10 akan mempresentasikan tentang perhitungan bagi hasil. Sebelumnya, perkenalkan, saya Daistawari Permatasari dan teman-teman saya, Tias Fajar Widowati, Tita Seviana, Tita Nia Larasati, Trime Wulandari, dan Wahyu Lestari. Baik, langsung saja. Pengertian bagi hasil atau profit sharing. Profit sharing adalah distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berupa bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau juga dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Pada bank syariah, pendapatan bagi hasil berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun penyertaan sebagai dalam proyek korporasi atau kerjasama. Semua pihak yang terlibat dalam proyek kerjasama harus melakukan transparansi terhadap semua pemasukan dan pengeluaran proyek kerjasama. Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara sohibul mal dan mudorib. Keuntungan bersih harus dibagi antara sohibul mal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang sudah disepakati sebelumnya. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan equity sohibul mal telah dibayarkan. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian, akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka. Selanjutnya, aplikasi perhitungan bagi hasil pada al-mudharabah di bank syariah. Berdasarkan prinsip ini, bank syariah akan berfungsi sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung, bank syariah bertindak sebagai mudharib atau pengelola, sementara penabung bertindak sebagai penyandang dana atau sohibul mal. Antara penabung dan bank syariah diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing. Sedangkan dengan pengusaha, bank syariah akan bertindak sebagai sohibul mal atau penyandang dana baik yang berasal dari tabungan, deposito, giro ataupun dari dana bank syariah sendiri. Sehingga pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai pengelola atau mudharib. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi bagi hasil di bank syariah. Ada dua faktor. Faktor langsung, yang pertama, investment rate, yaitu persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Apabila bank syariah menentukan investment rate sebesar 80%, artinya 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Yang kedua, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Yang ketiga, nisbah atau profit sharing ratio. Untuk akad mudharabah, nisbah harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Besar kecilnya nisbah antara bank syariah satu dengan bank syariah lainnya dapat berbeda. Besar kecilnya nisbah juga dapat berubah-ubah. Besar juga dapat berbeda antara satu akun dengan akun lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. Selanjutnya ada faktor tidak langsung. Yang pertama, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank syariah dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Apabila semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Yang kedua, metode akuntansi yang digunakan. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh aktivitas yang dilakukan, terutama metode pengakuan pendapatan dan biaya yang digunakan. Selanjutnya di sini ada contoh perhitungan pendapatan yang akan dibagi hasilkan. Bisa dilihat contoh kasusnya. Baik, pendapatan bagi hasil yang diperoleh bank syariah berasal dari penempatan dana pihak ketiga melalui pembiayaan yang berakad jual beli, syirkah atau jasa. Hasil dari pendapatan tersebut dibagi hasilkan kepada nasabah pemilik dana atau deposan. Sangat penting untuk diperhatikan adalah melihat perbandingan antara jumlah dana yang dikelola dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan lebih kecil dari total dana masyarakat, maka pendapatan seluruhnya dibagi hasilkan antara nasabah dengan bank syariah. Sebaliknya, jika pembiayaan jumlahnya lebih besar dari total dana masyarakat, maka modal bank juga harus memperoleh bagian pendapatan.
Selanjutnya, ada perhitungan bagi hasil untuk penempatan dana. Penempatan dana atau penyaluran dana oleh bank syariah dapat dilakukan dengan pembiayaan berakad jual beli, seperti murabahah, salam, dan istisna. Maka bank syariah akan mendapatkan margin keuntungan. Pembagiannya tidak rumit. Apabila pembiayaannya berkaitan dengan akad syirkah atau mudharabah dan musyarakah, maka memerlukan perhitungan-perhitungan yang cukup rumit. Di sini ada contoh kasusnya, bisa dilihat dan dicermati. Selanjutnya, ada contoh kasus untuk pembiayaan bagi hasil. Nyonya Aminah mengajukan pembiayaan untuk modal kerja dagang sebesar 150 juta rupiah selama 1 tahun dengan perbandingan nisbah bagi hasil antara nasabah dengan bank 60% dan 40%, sehingga cara perhitungannya seperti pada tabel di samping. Bisa dilihat tabelnya. Berdasarkan tabel di samping, dapat disimpulkan bahwa pengembalian modal yang digunakan diberikan pada akhir perjanjian, sehingga pada akhir jangka waktu angsuran adalah sebesar modal pinjaman ditambah dengan bagi hasil untuk bank. Selanjutnya, penentuan nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dalam mekanismenya, bank syariah untuk menentukan nisbah bagi hasil harus memperhatikan beberapa aspek di antaranya. Yang pertama ada data usaha. Yang kedua, kemampuan mengangsur. Ketiga, hasil usaha yang dijalankan. Dan yang keempat, nisbah pembiayaan serta distribusi pembagian hasil. Contoh sederhana perhitungan nisbah bagi hasil sebagai berikut. Data yang berkaitan dengan pembiayaan. Yang pertama, jumlah pembiayaan ada 1 juta, ada 1000. Terus yang kedua, jangka waktu pembiayaan 60 hari. Hasil yang diharap. Yang ketiga, hasil yang diharapkan 250. Yang keempat, total pengembalian 1250. Yang kelima, angsuran pokok perharinya 16.666,67. Yang keenam, bagi hasil 4.166,67. Selanjutnya, tabungan wajib jika ada itu 1.000 per hari. Terus, kewajiban nasabah per hari 21.833,33. Selanjutnya, misal pendapatan aktual 260.000. Selanjutnya, hasil analisis usaha oleh pejabat bank syariah. Omset usaha per hari atau bulan 350.000 rupiah. Nisbah pembiayaannya. Nisbah bagi bank 21.833,33 dibagi dengan 350.000 rupiah dikali 100% sama dengan 6,24%. Nisbah bagi nasabah 100% dikurang 6,24% sama dengan 93,76%. Rasio nisbah bank dibagi nasabah 6,24% dibagi 93,76%. Distribusi bagi hasil. Seandainya keuntungan per hari nasabah sebesar 260.000, maka bagi hasilnya adalah untuk bank sama dengan 6,24% dikali 260.000 sama dengan 16.224. Untuk nasabah 93,76%. 93,76% dikali 260.000. Hasilnya 243.776. Baik, lanjut metode penentuan profit margin. Yang pertama ada untuk pembiayaan jual beli. Metode penentuan profit margin ada 4, yaitu yang pertama markup pricing, yaitu penentuan harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan. Bank syariah dapat menerapkan metode ini jika sumber pembiayaannya berasal dari restricted investment account atau mudharabah muqayyadah, sebab dalam akadah ini pemilik dana menuntut adanya kepastian hasil dari modal yang diinvestasikan dengan memperhatikan
Yang pertama, historical average cost, jika dana mudharabah mukadayah dilakukan dengan on balance sheet. Yang kedua, ada marginal cost of fund, jika dana mudharabah mukadayah dilakukan dengan off balance sheet. Yang ketiga, ada polet marginal cost of fund, jika dana mudharabah mukadayah dilakukan dengan on balance sheet. Yang keempat, ada weight average projected cost, jika dana mudharabah mukadayah dilakukan dengan on balance sheet. Kedua, target, yaitu target penentuan harga jual pokok yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas modal yang diinvestasikan. Sering disebut ROI, Return on Investment. Dalam praktik bank syariah, maka mekanisme operasional pendapatan yang dihasilkan tentu berdasarkan akad yang digunakan. Ada dua jenis akad, yaitu natural certainty contract dan natural uncertainty contract. Yang pertama, apabila pembiayaan menggunakan natural certainty contract, maka metode yang digunakan adalah required profit rate, yaitu RPR sama dengan NV. N sama dengan tingkat keuntungan dalam transaksi tunai, V adalah jumlah transaksi dalam satu periode. Yang kedua, apabila pembiayaan menggunakan natural uncertainty contract, maka metode yang digunakan adalah expected profit rate. EPR dapat dihitung berdasarkan yang pertama tingkat keuntungan rata-rata pada industri sejenis, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga dihitung dari nilai RPR yang berlaku di bank yang bersangkutan. Nisbah bank sama dengan EPR dibagi expected return bisnis yang dibiayai dikali 100%. Aktual return bank sama dengan nisbah bank ditambah aktual return bisnis. Yang ketiga, ada perfect value pricing, yaitu penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai dasar jual. Sebagai contoh, seorang nasabah lebih suka menabung di bank syariah C dibandingkan menabung di bank syariah D, walaupun nisbah bagi hasil lebih besar di bank syariah D. Hal ini didasarkan pada persepsi nasabah yang merasa puas dengan tingkat pelayanan yang diberikan oleh bank syariah C dibandingkan bank syariah D. Selanjutnya, yang keempat, value pricing, yaitu kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Ada penentuan harga jual. Dalam penentuan harga jual selalu dikaitkan dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Dalam syariat Islam tidak ada penentuan yang jelas tentang batas maksimum keuntungan, namun ada beberapa ketentuan yang dapat dijadikan acuan. Di antaranya yang pertama, penentuan tingkat keuntungan berdasarkan perbedaan harga yang dipengaruhi oleh tingkat perputarannya. Yang kedua, penentuan tingkat keuntungan berdasarkan perbedaan cara pembayarannya, yaitu secara tunai atau secara kredit. Yang ketiga, penentuan tingkat keuntungan berdasarkan jenis komoditas, apakah komoditas primer atau sekunder. Selanjutnya ada aplikasi penetapan harga jual murabahah di bank syariah. Pembiayaan murabahah merupakan pos pembiayaan yang paling diminati dibandingkan dengan produk perbankan syariah lainnya. Ada beberapa alasan di antaranya. Murabahah merupakan mekanisme investasi jangka pendek jika dibandingkan dengan sistem bagi hasil, musyarakah, dan mudharabah. Terus lebih mudah, dan markup dalam mudharabah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga bank syariah lebih mudah memastikan keuntungan. Murabahah menjauhkan ketidakpastian, serta murabahah tidak memungkinkan bank syariah mencampuri manajemen bisnis karena hubungan bank syariah dengan nasabah adalah hubungan kreditur dan debitur. Dalam penentuan harga jual murabahah, bank syariah hanya boleh menjadikan satu suku bunga sebagai rujukan atau pembanding semata dan tidak boleh digunakan sebagai nilai penentu harga jual, sehingga harga jual murabahah seperti sikap untuk mengantisipasi kenaikan suku bunga selama masa pembayaran cicilan. Berikut adalah penentu harga jual murabahah yang sesuai dengan cara Rasulullah. Yang pertama, harga jual bank. Harga beli bank ditambah cost recovery ditambah keuntungan. Yang kedua, cost recovery, proyeksi biaya operasional dibagi target volume pembiayaan. Yang ketiga, ada margin. Cost recovery ditambah keuntungan dibagi harga beli bank dikali 100%. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.